6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Nah, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam kondisi sukacita semua. Ada senyum, coba lihat senyumnya mana? Senyum akhir tahun. Senyum akhir tahun. Tidak kebetulan ini adalah minggu terakhir kita untuk beribadah di tempat ini. Beribadah di akhir tahun ini suatu bagi saya suatu anugerah. Kita bisa mengakhiri tahun ini dengan beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau merenung di hadapan Tuhan hari ini. Saat ini kita mau merenung di hadapan Tuhan. Mari kita ingat segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Mungkin banyak sekali hal-hal yang tidak kita harapkan, atau banyak hal yang mengecewakan, tidak sesuai ekspektasi kita. Mungkin sepanjang tahun ini begitu banyak ujian, tantangan, pergumulan yang harus kita hadapi. Mungkin sepanjang tahun ini banyak sekali tetesan air mata yang harus kita curahkan di hadapan Tuhan. Mungkin sepanjang tahun ini ada banyak sukacita, ada banyak tawa, ada banyak berkat Tuhan yang bisa kita terima. Tetapi lebih dari semua itu, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kalau hari ini boleh ada dan kita bisa tetap ada di dalam hadirat Tuhan, itu semua karena perkenanan Tuhan. Mari kita naikkan segala syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan itu baik, kasih setiamu selama-lamanya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu. Katakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Terima kasih Yesus, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, bersyukur, ku bersyukur buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan, banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Jesus. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan hidup
setiamu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Katakan tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa Kau Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir. Hatiku takkan gentar Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Yes Tuhan, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir. Kau selalu hadir Tuhan Yesus. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih.
Kami naikkan segala syukur kita di hadapan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan buat sepanjang tahun ini. Keluarkan suara kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ucapkan semua syukur buat semua yang terjadi sepanjang tahun ini. Naikkan semua syukur, ucapan terima kasih kepada Tuhan buat sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan yang baik. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Haleluya. Terima kasih, katakan kepadaku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Nyanyikan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Kita bersyukur buat sepanjang tahun ini, amin. Ada berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita maju. Kita maju terus menuju panggilan Tuhan. Kita bergerak menuju panggilan Yesus. Lupakan yang telah lalu, mengarah kepada tujuan. Masa laluku telah dibasuh darah, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Amin. Telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu, mengenal-Mu itu lebih dari sekarang. Tinggal dalam-Mu, itu kebanggaanku. Kebanggaanku, ku
berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku bergerak kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Masa laluku telah dibasuh darahmu. Semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu, itu kebanggaanku. Itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku lupakan semua yang darimu. Kita percaya kita adalah orang lebih dari pemenang. Amin. Mari kita serukan haleluya kepada Tuhan. Hey. Haleluya. Kibarkanlah panji Yesus. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan. Bangkitlah gereja. Kita lebih dari pemenang. Mari para pemenang. Amin. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali katakan dengan iman, katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja, kita lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panji
saja, kita lebih dari pemenang. Mari dengan iman katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Kibarkanlah kita, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menyertai kami sepanjang tahun 2023 ini. Tuhan yang sama yang akan membawa kami di tahun-tahun yang akan datang dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Satu hal yang kami rindukan, bagi kami kemenangan itu adalah di mana hidup kami bisa seturut dan segambar dengan Engkau. Kami semakin disempurnakan seperti Tuhan. Kami bisa menyenangkan Engkau Tuhan. Kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Lebih dari segalanya, lebih dari harta, lebih dari berkat, lebih dari semua Tuhan. Semakin disempurnakan seperti Engkau. Menyenangkan hatimu Tuhan. Melakukan kehendak-Mu itulah kemenangan kami. Bawa kami terus Tuhan bersama-Mu. Terima kasih Jesus. Hallelujah. Jesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan. Ini kerinduan kami Yesus, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan seluruh dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin. Ini doa kami di hadapan-Mu Bapa. Bagaikan bencana siap dibentuk, inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah-Ku Tuhan, jadikan ku Allah
memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ini kerinduan kami, ini kerinduan kami, ini doa kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku rindu memuliakan-Mu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Sama-sama katakan, biar ini yang menjadi kerinduan kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan diserahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku bersama-sama segenap hati katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan
Ajar kami Tuhan bagaimana caranya menyenangkan hati-Mu. Kami sadar kami seringkali gagal di dalam menyenangkan Engkau. Bahkan kami seringkali melukai hati-Mu, mengecewakan Engkau. Tapi kasih setia-Mu itu kekal bagi kami. Engkau setia, Engkau terus menjagai kami, Engkau terus melindungi kami, Engkau terus sabar terhadap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kalau Engkau membawa kami sampai di akhir dari tahun ini. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, bukan karena kami baik, tapi karena kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itulah yang kami andalkan dalam hidup kami. Anugerah-Mu itulah yang kami andalkan dalam hidup kami. Dan kami percaya anugerah yang sama yang memampukan kami untuk mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun 2024. Kalau sepanjang tahun ini Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah jagai, Tuhan sudah lindungi kami. Kami percaya Tuhan yang sama yang akan menjagai, melindungi dan memelihara kami di tahun ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, Roh ada bersama kami. Roh Kudus bekerja, memulihkan kami, mencelikan mata rohani kami untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan di tahun ke depan. Jangan sembunyikan kebenaran-Mu dari kami. Jangan sembunyikan kehendak-Mu. Jangan sembunyikan hadirat-Mu dari kami. Roh Kudus, buka indera mata rohani kami untuk bisa melihat Engkau, merasakan Engkau dengan jelas. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Lawat juga anak-anak. Urapi guru-guru sekolah minggu, berbicara Engkau lewat guru-guru sekolah minggu. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Ada Bapak di belakang. Selamat datang. Saudara bukan orang asing di tempat ini, kita satu keluarga di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, nanti habis ibadah kita diundang makan siang di rumah Ibu Iyana, Mama Jimmy yang ada di Durenan Saudara ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak ada kegiatan habis ini, mari kita sama-sama ke sana. Bagi saudara yang tidak punya kendaraan, jangan khawatir, kita sediakan satu elef Saudara. Nanti sebagian ikut mobil saya, sebagian ikut mobil Bu Ida. Yang punya mobil, bawa mobil, kalau bisa jangan naik sepeda motor, kita takutnya nanti sore hujan Saudara. Makanya saya sediakan mobil elef Saudara ya. Jadi mari Bapak Ibu kita makan siang bersama untuk mengakhiri tahun ini di sana. Nanti malam bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak punya acara keluarga, boleh kita kumpul gabung di Ngujang Saudara ya. Kita ngumpul, ngapain di sana? Ya kita bakar-bakar nanti, bakar-bakar jagung, bakar-bakar ikan, bakar-bakar daging, apa saja. Yang penting kita kumpul-kumpul, nanti jam 12 kita menyalakan kembang api bersama-sama. Habis itu kita akhiri Saudara ya. Ya seperti biasalah Saudara ya. Bagi Bapak Ibu yang belum punya acara keluarga, ayo gabung bersama kita di Ngujang Saudara. Kita santai-santai di sana, nggak ada acara khusus Saudara ya. Jadi itu pengumuman yang kedua. Yang ketiga Saudara, biasanya kita tanggal 1 sampai tanggal 7 kita ada 2 puasa. Tapi karena ini tahun baru, kita mulai nanti tanggal 2. Tanggal 2 kita doa puasa, kita kumpul setiap sore di sini, tiap malam kita menyembah Tuhan. Dan setelah itu nanti dari tanggal 5 sampai tanggal 40 hari ke depan,
kita juga lanjut doa puasa gabung dengan nasional saudara. Jadi lebih kurang kita nanti 45 hari kita ambil doa puasa saudara ya. Cuman yang 40 hari itu kita mungkin tidak tiap sore kumpul karena apa? Karena supaya kesan bisa tetap jalan saudara ya. Kita nggak mau kesan berhenti karena jangan sampai udah tidak ikut doa puasa, nggak ikut kesan pula saudara ya. Waduh repot saudara ya. Jadi memang tidak semua orang sanggup doa puasa, tapi minimal yang 7 hari ke depan tanggal 2 sampai tanggal 8 ambillah ya. Nanti dilanjutkan nanti doa puasa berantai saudara ya. Jadi itu kenapa kita harus doa puasa? Kita meminta tuntunan Tuhan. Apa maunya Tuhan dalam hidup kita sepanjang tahun ke depan. Kita tahu saudara tahun ke depan ini bukan tahun yang mudah ya saudara ya. Ya, gejolak politik yang ada di Indonesia, ancaman gunung meletus, ancaman bencana alam, ancaman krisis ekonomi, ancaman perang, itu tidak mudah saudara ya. Itu akan berdampak kepada kita. Berdampak kepada ekonomi, berdampak kepada kesehatan, bahkan berdampak kepada gereja. Oleh karena itu, doa puasa itu adalah penyerahan diri kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, meminta tuntunan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Kita berserah kepada Tuhan, saudara. Dan saya percaya, saudara, bahwa ketika kita bergantung sama Tuhan, Tuhan tidak akan berdiam diri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kata WL tadi, kalau kita bisa mengakhiri tahun ini, kita ada di ujung dari tahun ini saudara, itu anugerah Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana saudara melihat tahun 2023, tetapi jujur bagi saya, tahun 2023 itu tahun penuh warna saudara. Tahun 2023 bagi saya tahun penuh warna. Tuhan bawa iman saya itu seperti roller coaster saudara. Tahu roller coaster saudara? Nuai, jatuh, nuai. Waduh. Kalau gak bergantung sungguh-sungguh sama Tuhan itu rasanya kudu menyerah. Bulan Maret ya. Minimal ada 3 peristiwa yang bagi saya sangat berharga sepanjang tahun 2023 saudara. Yang pertama itu bulan Maret saya mengalami serangan jantung. Kita tahu ya. Saya pikir bahwa itu sudah akhir dari hidup saya saudara. Ketika saya di ICU itu dan dokter bilang ada 3 penyumbatan di jantung. Saya pikir dalam hati jangan-jangan ini sudah akhir dari hidup saya saudara. Waduh, saya bilang Tuhan kasih saya kesempatan minimal sampai saya melihat kedua anak saya menikah. Saya cuma minta itu sama Tuhan saudara. Minimal kedua anak saya menikah. Tolong kasih saya kesempatan dan puji Tuhan. Masa kritis itu saya bisa lalui saudara. Dan saya dipasang 1 ring. Karena kalau saya terlambat saat itu saudara, kemungkinan saya sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun saudara. Karena salah satu pembuluh darah jantung itu sudah tersumbat total. Total. Jadi malam itu kalau enggak dipasang ring mungkin bisa selesai saudara. Tapi anugerah Tuhan saya terlepas dari situ. Tapi dibalik semuanya itu saudara, memang katanya dibalik awan kelam selalu ada pelangi saudara. Amin. Dibalik awan kelam ada hujan. Dan tidak lama kemudian saya bisa menyelesaikan pembangunan rumah saya saudara. Saudara, bagi saya seorang hamba Tuhan, bisa membangun rumah, itu bukan hal yang mudah. Itu pertaruhan imannya luar biasa. Tak pernah terpikirkan saya bisa bangun rumah di tempat itu, dengan rumah sebagus itu. Tak pernah terpikirkan saudara. Gak berani berpikir saudara. Kita hamba Tuhan bergantung dari belas kasihan Tuhan. Ternyata bisa saudara. Bisa. Bulan 6 kemarin saya sudah menempati rumah itu saudara. Gak perlu jadi kontraktor lagi saudara ya. Dan yang terakhir yang Tuhan kasih saya surprise adalah saya bisa menyelesaikan S2 saya yang kedua saudara.
Jadi saya punya 2 S2 teologi saudara. Dan itu anugerah juga. Di tengah-tengah bergumul tentang jemaat, bergumul tentang pembangunan rumah, bergumul tentang sakit penyakit. Ternyata sambil ngos-ngosan, sambil takut-takutan, sambil selesai juga saudara S2-nya saudara. Dan kemarin ketika saya merenung saudara, saya nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan thank you buat 2023 yang penuh warna, saya bilang. Saya nggak tahu apa yang Tuhan sediakan ke depan. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi satu hal yang saya tahu, ada tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ada tangan Tuhan yang selalu menopang kita, yang mengangkat kita saat kita jatuh, yang menghibur kita saat kita sedih saudara, yang memberikan hikmat dan jalan keluar saat kita bingung akan jalan keluar. Karena itu saudara, mari tetaplah bergantung sama Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan hikmatmu, jangan andalkan orang lain. Saudara, andalkanlah Tuhan, karena Dia satu-satunya Allah yang layak untuk dipercaya saudara. Makanya bagi saya tahun 2023 itu tahun spesial bagi saya saudara. Tahun spesial bagi saya. Dan saya percaya ada banyak hal yang Tuhan juga kerjakan dalam hidup saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di ujung dari tahun ini, tema yang ingin saya bawa kepada kita adalah moving forward. Moving forward. Kita harus maju saudara. Kita harus bergerak, mengarahkan diri ke depan. Mari, go moving forward. Jangan stagnan. Jangan puas dengan apa yang engkau miliki saat ini. Jangan puas dengan apa yang kau alami saat ini. Percayalah ada perkara besar yang Tuhan sediakan di depan. Saya percaya saudara, ketika Tuhan memilih kita, ketika Tuhan menebus kita, ketika Tuhan membawa kita menjadi anak-anaknya, itu karena Tuhan mau mengerjakan perkara-perkara yang besar yang ada di depan kita, yang mungkin pikiran kita nggak mampu menjangkau, kekuatan kita nggak mampu menjangkau, tetapi bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Katakan amin. Kalau kita melihat diri kita, kita putus asa. Kalau kita lihat kemampuan kita, kita lemah, kita putus asa. Tapi saat kita melihat Tuhan yang maha besar, Tuhan yang setia, Tuhan yang ajaib, disitulah kita bisa menatap masa depan. Saya mengajak kita membaca Alkitab kita dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya ini ditulis ketika umat Israel sedang ada di pembuangan di Babel, saudara. Di tengah-tengah keputusasaan mereka, di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka, karena mereka menjadi orang buangan di Babel. Tuhan sampaikan berita pengharapan kepada mereka. Dan saya percaya di tengah-tengah keputusasaan kita, di tengah-tengah kita nggak mampu melihat masa depan, ada berita pengharapan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ada berita sukacita di mana Tuhan masih punya rencana atas hidup kita. Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 21 dikatakan seperti ini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kita tahu mustahil rasanya ada sungai di padang belantara. Tetapi Tuhan katakan Tuhan akan buat sungai di padang belantara. Dia akan buat jalan di padang gurun. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab
aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Siapa umat pilihan Tuhan? Saudara dan saya. Dia akan beri minum, dia akan pelihara orang-orang yang dia tebus, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu umat pilihan Allah. Tuhan tidak akan biarkan, dia akan buat sungai di padang belantara, dia akan buka jalan bagi kita. Ayat 21 dikatakan, umat yang telah ku bentuk bagiku. Perhatikan ini. Ku bentuk bagiku bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Maukah engkau dibentuk oleh Tuhan? Maukah engkau dibentuk oleh Tuhan? Maukah engkau dibentuk untuk kepentingan Tuhan? Ketika dia katakan, Tuhan aku mau dibentuk. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Bagaimana cara kita memberitakan kemasyuran Tuhan? Ketika dunia bisa melihat bahwa hidupmu tidak sama lagi. Ketika dunia melihat engkau dipulihkan oleh Tuhan, yang sakit engkau disembuhkan, yang engkau terpuruk engkau diangkat oleh Tuhan, yang dulunya karakter kita kacau diubahkan oleh Tuhan menjadi seperti Yesus, yang engkau hidup di dalam ketakutan, engkau hidup dalam sukacita. Itulah saatnya engkau menceritakan, memberitakan kemasyuran nama Tuhan. Amin. Saudara mau jemaat di tempat ini dipakai Tuhan untuk memberitakan kemasyuran Tuhan? Amin. Amin. Kalau saya lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, saudara, tidak ada satu alasan pun bagi saya untuk bermegah. Gak ada. Gak ada. Dengan apa yang saya miliki dan apa yang saya kerjakan sekarang, itu karena Tuhan. Kadang Tuhan pakai orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak punya potensi, orang-orang yang tidak dianggap. Di situ Tuhan limpahkan kekuatannya dan dia melakukan perkara-perkara yang besar. Supaya apa? Supaya dia menceritakan kemasyuran nama Tuhan. Makanya kalau kita lihat ya, seringkali Tuhan memakai itu bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang pintar, orang-orang sederhana. Tapi ketika mereka mau dibentuk oleh Tuhan, ketika mereka mau diproses oleh Tuhan, ketika mereka mau berkata, Tuhan ini hidupku kuserahkan kepada Tuhan, lakukan apa yang kau pandang baik dalam hidupku. Saat itulah Tuhan akan pakai saudara. Supaya apa? Kita tidak menceritakan kehebatan kita, tapi kita menceritakan kemasyuran Tuhan yang melakukan semuanya. Amin. Amin. Mari saudara, jangan pesimis. Mungkin kau berkata, saya nggak punya apa-apa, saya nggak pintar, saya nggak punya pendidikan, saya yang tinggi, saya nggak punya talenta yang banyak. Tuhan tidak butuh itu, saudara. Tuhan tidak butuh itu. Dia hanya butuh hati yang mengasihi dia, hati yang mau taat sama dia, hati yang mau setia kepada dia, hati yang menjadikan dia segala-galanya. Ketika dia temukan itu, siapapun kita, Tuhan bisa pakai kita. Daud yang cuman anak muda menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, Tuhan pakai mengalahkan Goliat, saudara. Yusuf yang hanya budak di Mesir, Tuhan pakai memelihara satu bangsa, saudara. Siapa lagi? Banyak tokoh-tokoh di Alkitab
Ester, anak yatim piatu. Dia memelihara orang Israel, menjaga orang Israel supaya tidak dibinasakan. Gideon dari suku yang paling kecil yang tidak terkenal, tapi dipakai Tuhan membebaskan orang Israel. Yefta dari anak seorang pelacur, tetapi dia dipakai oleh Tuhan. Kalau kita lihat orang-orang di Alkitab, bukan orang-orang yang dari latar belakang hebat. Bahkan seringkali mereka orang-orang yang tidak dianggap, tetapi dibentuk oleh Tuhan. Dan hidup mereka memberitakan kemasyhuran nama Tuhan. Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk memberitakan kemasyhuran nama Tuhan? Amin. Amin. Biar akhir tahun ini saudara, kau bisa melihat di tahun depan ada hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Mungkin selama ini kau berkata, Tuhan, kenapa sih hidup saya pangga soroi, hidup saya tambah susah, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah mengasihi Tuhan. Saudara, Tuhan sedang membentuk saudara. Saudara tahu, kalung emas atau kalung berlian, sebelum dia menjadi kalung, itu prosesnya luar biasa saudara. Emas itu harus dibakar, dipukul, disiram air, dibakar dengan suhu yang sangat tinggi, dipukul, dibentuk. Kalau dia bisa teriak, dia berkata, waduh jangan, sakit. Kalau dia bisa teriak. Tapi saudara tahu, setelah semua proses itu terjadi saudara, selesai proses itu, apa yang dilakukan terhadap emas itu? Dipamerkan saudara. Hotman Paris kalau ngomong gini-gini saudara, memamerkan. Betul? Ibu-ibu kalau ke pesta sengaja dibuat besar-besar saudara, dipamerkan. Saudara tahu, kalau engkau selesai diproses oleh Tuhan, engkau selesai diproses oleh Tuhan, Tuhan akan pamerkan. Bagaimana caranya Tuhan pamerkan engkau? Engkau dipakai Tuhan membuat mujizat. Engkau diberkati oleh Tuhan dan lewat hidupmu banyak orang diberkati. Engkau diangkat oleh Tuhan derajatmu saudara. Itulah caranya Tuhan memamerkan kita. Jadi jangan berharap kita dipamerkan oleh Tuhan. Kalau kita nggak mau dibentuk Tuhan, diproses oleh Tuhan, nggak mungkin. Saudara tahu bejana, kendi. Kalau orang Chinese itu saudara, ada apa namanya itu, kendi betul ya, yang Gucci, yang harganya bisa ratusan juta, betul? Gucci itu ada yang harganya sampai ratusan juta. Saudara tahu untuk menjadikan Gucci ini, itu dari tanah liat dihancurkan, diremukkan, dibentuk, dihancurkan, diremukkan saudara. Habis itu dibentuk saudara, dibentuk ada retak, dihancurkan lagi dari nol lagi, dibentuk lagi, disiram lagi, dibentuk lagi, dibentuk. Ternyata ada sedikit retak, dihancurkan lagi saudara. Butuh proses panjang untuk menjadi sebuah Gucci yang harga ratusan juta bahkan miliaran. Dibentuk saudara. Tapi begitu jadi Gucci yang indah saudara. Gucci yang ratusan juta dibuat di mana saudara? Di kamar? Di lemari? Di mana dibuat? Di ruang tamu. Kenapa dibuat di ruang tamu? Supaya kalau orang datang, tamu datang, yang punya Gucci pamer saudara. Ini ratusan juta loh ya. Keren kan? Ratusan juta loh ini ya. Keren. Gak mungkin disembunyikan di lemari. Gak mungkin. Dipamerkan. Begitupun hidup kita saudara. Jadi kenapa Tuhan bentuk kita? Karena Tuhan ingin pamerkan. Untuk kita menceritakan kemasyhuran Tuhan. Bapak Ibu. Kita hanya bisa dipamerkan oleh Tuhan kalau kita mau dibentuk. Kita hanya bisa dibentuk kalau kita mau moving forward saudara. Apa saudara? Moving forward. Orang kalau sibuk di masa lalu saudara, muter-muter.
Orang Israel terlalu sibuk dengan Mesir, mereka nggak sampai ke tanah Kanaan, saudara. Mereka nggak bisa moving forward. Nggak bisa. Joel Austin, dia seorang hamba Tuhan, dia bilang gini, saudara. Perhatikan. Masa depanmu dimulai hari ini. Jangan menjalani hidup dengan melihat kaca spion. Hidupmu penuh dengan kemungkinan. Joel Austin berkata bahwa hidup ini seperti sebuah perjalanan naik mobil. Jangan fokus kepada kaca spion ke masa lalu. Karena di depan itu ada banyak kemungkinan. Terus dia katakan seperti ini, saudara. Dia lanjut. Dan alasan kaca depan begitu besar dan kaca spion begitu kecil adalah karena apa yang terjadi di masa lalumu tidak sepenting apa yang terjadi di masa depanmu. Masa depan kita itu jauh lebih penting dari masa lalu kita. Karena itu, kalaupun engkau melihat masa lalu, cukup sekali-sekali. Sama seperti ketika kita bawa mobil, jangan selalu lihat kaca spion. Kalau engkau selalu lihat kaca spion, engkau akan nabrak, saudara. Kenapa banyak orang hidupnya nabrak-nabrak? Nyakitin orang lain, melukai orang lain, tabrak sana, tabrak sini. Karena dia hanya fokus kepada masa lalu. Trauma masa lalu, saudara. Joel Austin bilang, masa depanmu itu jauh lebih penting daripada masa lalumu. Kita nggak bisa ubah masa lalu kita. Tetapi di depan kita ada banyak kemungkinan. Masa depan kita bisa ubahkan. Saya banyak temukan orang, saudara, nggak bisa mendapatkan yang terbaik dari Tuhan karena terlalu fokus kepada masa lalu, saudara. Sehingga dia nggak mampu melihat masa depan, saudara. Pesan Tuhan bagi orang Israel, saudara, di mana saat itu mereka sedang ada di Babel, mereka sedang ada di pembuangan, dan kita tahu kenapa mereka ada di pembuangan, karena mereka mulai melupakan Tuhan, mereka memberontak kepada Tuhan. Setelah Tuhan bawa mereka dari Mesir, perjalanan 40 tahun masuk ke tanah Kanaan, di dalam kehidupan di tanah Kanaan, mereka mulai melupakan Tuhan, mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, mereka mulai lagi menyembah berhala. Tuhan kirimkan nabi, mereka tidak bertobat. Tuhan kirimkan hakim-hakim, mereka tidak bertobat. Tuhan sering tegur mereka karena Tuhan mengasihi mereka. Mereka nggak bertobat sampai akhirnya mereka dijajah kembali oleh media Persia, saudara. Dibawalah mereka ke pembuangan kembali, yaitu di Babel. Berapa banyak kita modelnya kayak gitu, saudara. Hidup kita dulu hidup berantakan, hidup tidak bahagia, babak belur. Terus kita mencari Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, kita mulai dipulihkan oleh Tuhan, kita mulai diberkati oleh Tuhan. Ketika kita mulai diberkati oleh Tuhan, kita mulai sombong, kita mulai melupakan Tuhan, kita mulai punya berhala. Dalam bentuk apa? Hobi menjadi berhala, teman-teman jadi berhala. Ada banyak hal yang lebih penting dari Tuhan bagi kita yang menjadi berhala. Diingatkan sama keluarga, kita nggak bertobat. Diingatkan sama teman, kita nggak mau bertobat. Diingatkan sama pendeta, kita nggak mau bertobat. Akhirnya Tuhan izinkan lagi kita dijajah oleh masalah, kita dijajah oleh sakit penyakit, kita dijajah oleh kebangkrutan, kita dijajah oleh kemiskinan. Kita dijajah oleh narkoba. Apakah kita dilupakan Tuhan? Tidak. Tuhan izinkan semuanya itu supaya kita kembali kepada Tuhan. Makanya Tuhan katakan kepada orang Israel, firman-Nya, janganlah ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala.
Di ayat selanjutnya dikatakan, bukankah aku sudah menyediakan jalan yang baru bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, kalau engkau merasa hari ini mungkin Tuhan hukum engkau, Tuhan izinkan banyak hal terjadi. Bukan karena Tuhan tidak sayang. Karena Tuhan mau kita kembali kepada Dia. Dan Dia sudah sediakan yang baru bagi kita. Amin. Tahun 2023, saya percaya ada yang baru yang Tuhan sediakan dalam gereja ini. Ada yang baru yang Tuhan sediakan dalam hidup jemaat ini, saudara. Ada yang baru yang Tuhan sediakan di dalam pelayanan kita. Makanya ketika saya bergumul, saudara, di hadapan Tuhan tentang tahun 2024, Tuhan kasih ini, saudara, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, mari, apa yang baru itu? Saya tidak tahu. Tapi asal kita sungguh-sungguh mau mengikuti apa maunya Tuhan, bergerak bersama dengan Tuhan, kita akan temukan, oh ini tuh yang Tuhan sediakan, oh ini tuh yang Tuhan sediakan, oh ini tuh yang Tuhan sediakan. Dan kita terkagum-kagum sama Tuhan, saudara. Kalau tahun 2023 saya terpesona dengan Tuhan. Ada banyak hal yang di luar prediksi saya terjadi. Saya bilang sama Tuhan, saya percaya 2024 ada yang lebih dahsyat lagi. Tapi jangan masuk ICU lagi ya Tuhan. Saya bilang ke saudara. Gak perlulah masuk ICU lagi. Udahlah, stop lah itu, saya bilang saudara. Mari saudara yang dikasihi Tuhan. Yang dilakukan Paulus. Hal yang sama juga dilakukan Paulus, saudara. Coba perhatikan. Yesaya itu perjanjian lama. Tuhan bilang sama mereka, jangan ingat yang lalu-lalu. Jangan ingat. Yang purbakala jangan. Karena aku sediakan yang baru. Ternyata Paulus juga, ketika dia mengalami Tuhan, ketika dia hidup di dalam Tuhan, yang membuat Rasul Paulus menjadi produktif, yang membuat Rasul Paulus dipakai Tuhan, yang membuat Rasul Paulus kuat sekalipun dia mengalami banyak tantangan, mengalami penganiayaan, masuk penjara, keluar penjara, mau dibunuh oleh orang. Yang membuat dia kuat adalah dikatakan dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Dia bilang gini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Luar biasa. Sekelas Rasul Paulus tidak merasa sudah menangkap Tuhan. Kenapa dia tidak merasa menangkap Tuhan? Supaya ada terus hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Supaya ada terus hati yang rindu akan Tuhan. Yang celakanya banyak orang Kristen ke gereja sekali sebulan, baca Alkitab sekali seminggu, doa nggak jelas, cuman doa makan, saudara. Merasa sudah menangkap Tuhan, saudara. Halo, merasa sudah berkenan kepada Tuhan. Rasul Paulus bilang gini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan, kata Rasul Paulus. Apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Apa yang di belakang dia? Kebanggaan dia sebagai orang Farisi, saudara. Dia orang Farisi, tokoh agama terkenal, sangat dihormati. Dia seorang ilmuwan. Dia orang pintar, masalah Taurat dia menguasai. Aku lupakan, dia orang yang terhormat. Terhormat, aku dari suku Benyamin, kata dia. Aku melupakan semuanya itu. Dan mengarahkan diri kepada apa? Apa yang di hadapanku, Rasul Paulus. Aku udah gak mau fokus kepada yang di belakangku. Gelarku, kehormatanku, kekayaanku, udah gak penting itu. Aku mau fokus kepada yang di depan. Bukan cuma sekedar fokus, dia katakan. Dia kerja keras dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus. Yang membuat Rasul Paulus kuat.
Dia nggak fokus pada masa lalunya. Dia fokus kepada panggilan Tuhan, panggilan surgawi. Dan dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dia berlari, dia tidak santai, dia tidak jalan, tapi dia berlari segenap tenaganya. Dia limpahkan untuk menggenapi rencana Tuhan, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanya di akhir hidupnya dia katakan, aku telah menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Saudara, kalau ini prinsip hidup kita, saudara, apapun yang terjadi, apapun perlakuan orang atas hidup kita, apapun kata orang tentang kita, asal kita fokus kepada panggilan surgawi, itu tidak akan membuat kita mundur satu langkah pun. Amin. Karena kita tahu panggilan Tuhan itu lebih penting dari perasaan kita. Panggilan Tuhan lebih penting dari kenyamanan kita. Panggilan Tuhan lebih penting dari penilaian orang. Panggilan Tuhan lebih penting dari kebodohan orang lain. Dari gosip-gosip orang lain. Kalau engkau terganggu dengan gosip orang lain, dengan penilaian orang lain, berarti Tuhan gak berharga bagimu. Orang lain lebih penting bagimu. Rasul Paulus mau dibunuh, masuk penjara. Tapi dia tidak mundur satu langkah pun. Satu langkah pun tidak mundur. Karena dia tahu panggilan surgawi itu lebih penting daripada sekedar perasaanku. Katakan kiri kananmu, bro, jangan baper, bilang. Jangan baper, bilang. Kalau sudah tidak waktunya baper, saudara. Amin. Engkau baper, engkau masuk dalam perangkap iblis. Ada banyak orang yang tidak suka dengan pelayanan saya. Tapi saya bilang tidak. Dia tidak lebih penting dari panggilan Tuhan dalam hidup saya. Amin. Amin. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lupakan, saudara? Seperti Rasul Paulus katakan tadi. Apa yang harus kita lupakan? Dan saya tahu melupakan ini gak mudah, saudara. Gak mudah. Makanya harus diputuskan melupakan. Yang pertama, keberhasilan kita di masa lalu. Saudara, seringkali orang itu selalu membanggakan keberhasilan di masa lalu. Apalagi kalau sudah oma-oma, opa-opa. Dia selalu cerita apa? Masa lalu. Sekarang gimana, Om? Dulu saya itu penginjilan kemana-mana. Dulu saya rajin ke gereja. Dulu saya suka doain orang. Sekarang, Om, sudah 2 tahun tidak ke gereja. Hei, yang Tuhan lihat bukan masa lalumu. Apa yang kau lakukan sekarang? Ketika kita membanggakan masa lalu, kita puas. Dan kita mulai sombong. Ketika kita sombong, kita gak mampu lagi melihat apa yang Tuhan sediakan di depan. Dia gak mampu. Yang sudah lama-lama, hati-hati. Engkau yang sudah lama bertobat, dulu mungkin saat engkau baru-baru bertobat, waduh, semangatmu berapi-api sama Tuhan. Sehingga ketika sama ketemu anak-anak baru, dulu itu tante, dulu om, waduh, seusiamu. Anak muda tanya, sekarang gimana tante? Kita mulai buat 1001 alasan. Tuhan mau kita tetap semangat. Sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Semangat saya melayani Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mengasihi jiwa-jiwa. Saat ini, masih sama dengan 25 tahun yang lalu, saudara. Masih sama. Makanya kalau ada jemaat yang ngajak saya doain orang sakit, waduh, sewenangnya luar biasa. Malam-malam ke rumah sakit, terobos, ambil jalan tikus supaya gak ketahuan satpam. No problem, yang penting melayani jiwa. Saudara, tetap semangat. Jangan puas dengan keberhasilan masa lalu. Ada hal yang jauh lebih besar yang Tuhan sediakan.
orang Israel terlalu puas makan daging yang ada di Mesir. Walaupun mereka budak, saudara. Sehingga mereka nggak mampu melihat tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Mereka nggak berani menerobos itu. Makanya selalu berkata, dulu kami di Mesir makan daging loh. Dulu kami di Mesir masih makan ini loh. Hei, kalau engkau terlalu fokus pada masa lalu, engkau nggak mampu melihat masa depan. Saya tahu tahun 2023, 2022, 2023 ada banyak yang Tuhan percayakan dalam gereja kita. Kita bisa bangun gedung, kita bisa bangun penjara, kita bisa melakukan banyak hal. Tapi di akhir tahun ini kita mau lupakan semua itu. Itu tidak lagi kebanggaan. Karena tahun 2024 ada yang lebih besar yang Tuhan sediakan bagi gereja ini. Amin. Amin. Siapa yang mau moving forward bersama dengan saya? Amin. Jangan puas, saudara. Mas Eko jangan puas cuman antar jemput jemaat. Jangan. Bagaimana caranya? Sambil antar jemput jemaat, mikirin siapa yang baru yang bisa saya jemput. Sambil antar jemput jemaat, sambil nginjil, saudara. Sambil antar jemput, sambil doain. Amin. Jangan puas. Kristian jangan puas cuman jadi bagian sound system. Mulai bergumul bagaimana khotbah. Amin. Amin. Jangan puas. Kevin jangan puas hanya sekedar main musik, pimpin IMS, mulai khotbah buat KKR di kota ini. Mari. Ada hal yang besar yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Pemimpin-pemimpin kesan jangan puas. Oh sudah jalan kesan kok kak, sekali seminggu tetap jalan. Hei, bagaimana kesan bertumbuh, bermultiplikasi, cetak pemimpin-pemimpin baru. Targetnya harus itu. Jangan puas cuma sekali seminggu. Yang penting saya datang ke gereja. Ya nggak apa-apa masuk surga, pinggiran-pinggiran surga nggak apa-apa. Tuhan tidak siapkan engkau di pinggiran. Tuhan siapkan engkau di dalam istana. Menjadi warga, keluarga kerajaan surga. Memerintah bersama dengan Tuhan. Bangun kapasitasmu. Kembangkan. Talentamu kembangkan. Saya kadang sedih, saudara. Belasan tahun jadi Kristen. Cuman itu aja, itu aja. Saya jujur ya. Saya akhir-akhir ini mulai stres dengan kekristenan saya. Jujur. Tuhan masa sih saya cuman gini-gini aja? Serius. Saya memulai kekristenan saya nggak bisa apa-apa. Cuman gulung-gulung kabel. Tuhan mulai bawa doain orang, pemuritan, nginjil, khotbah. Tapi saya bilang, Tuhan saya tahu ada yang lebih besar dari ini yang Tuhan sediakan dalam hidupku. Jujur saya beberapa bulan terakhir gelisah dengan diriku. Masa saya cuman gini-gini aja Tuhan? Saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil, saya sudah punya keluarga. So what gitu loh. Kalau kekristenan cuma seperti ini buat apa saya bilang? Saya mau buat sesuatu di mana lewat hidupku banyak orang mengalami kasih Tuhan. Banyak orang bertobat. Saya lagi bergumul itu, saudara. Jujur saya mulai jenuh. Mungkin bagi banyak orang hamba Tuhan saya ini termasuk ya sudah cukup enak lah ya, berhasil lah ya. Tapi saya tahu bukan ini yang Tuhan mau, lebih besar dari sini Tuhan sediakan. Hidup kita harus berdampak bagi banyak orang. Jangan puas dengan keberhasilan. Yang kedua, kegagalan. Lupakan kegagalanmu. Karena itu membuat engkau trauma. Mungkin kau sudah mencoba sesuatu gagal. Kau gak berani mencoba lagi. Tuhan bilang lupakan. Maju lagi. Lakukan lagi. Lakukan lagi. Lakukan lagi. Lupakan kegagalan-kegagalanmu, saudara.
Percayalah Tuhan sediakan potensi luar biasa dalam hidupmu. Yang ketiga apa yang kita lupakan? Dosa. Kadang kita ini ya, sudah enak-enak ikut Tuhan, melayani Tuhan, sudah nyaman, sudah bahagia. Kurang kerjaan, dosa masa lalu diingat-ingat. Saya banyak temukan orang gini saudara. Sudah berhenti rokok nih. Sudah 5 tahun berhenti rokok. Loh kalau kurang kerjaan iseng-iseng coba rokok lagi saudara. Bablas lagi saudara, gak bisa berhenti. Narkoba sudah 5 tahun berhenti narkoba. Iseng-iseng mencobai diri. Siapa tahu sudah betul-betul berhenti. Dia coba bablas. Pornografi. Kepahitan. Lu sudah enak-enak saudara komunikasinya. Tiba-tiba waktu mau tidur. Dulu itu dia tuh kok kurang ajar ya. Lah, dadak diingat-ingat lagi yang 5 tahun lalu. Itu yang menarik kita. Makanya Alkitab katakan, tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Tanggalkan semuanya itu supaya kita bisa maju. Memang beban tidak harus dosa. Beban tidak semua beban itu dosa. Beban contohnya, pingin kaya. Kaya nggak pingin kaya. Pingin punya mobil. Nggak dosa. Tapi jadi beban saudara. Jadi beban. Rasul Paulus katakan tanggalkan semua dosa dan beban yang merintangi. Dan berlari-lari kepada panggilan. Apa yang menjadi beban yang menghalangi engkau bertumbuh? Tanggalkan. Kalau temanmu menghalangi engkau bertumbuh, tanggalkan. Kalau hobimu menghalangi engkau bertumbuh, tanggalkan. Kalau istri, jangan ditanggalkan. Harus tetap dirangkul. Ajak dia bertumbuh bersama-sama, saudara. Nggak boleh istri ditanggalkan, saudara. Ada pernah gitu, saudara. Ibu-ibu dipakai Tuhan luar biasa. Bisa menyembuhkan orang sakit. Ngomong sama saya, Pak, suami saya usir. Anak saya usir. Mertua saya usir. Loh kenapa? Mereka menghalangi saya. Kami bukan pasangan yang seimbang. Gundulmu saya bilang. Udah punya anak 3 pasangan tidak seimbang kau bilang. Betul saya alami itu. Saya temukan itu di Tulungagung. Gak boleh. Dosa. Apalagi yang perlu kita lupakan saudara. Kesalahan. Perlakuan jahat orang lain. Yang membuat kita gak bisa mengasihi. Dan selalu mencurigai orang. Perhatikan. Orang yang selalu curiga sama orang lain. Biasanya dia pernah begitu percayanya sama seseorang. Dan dia dikecewakan. Dia dikhianati. Akhirnya dia sulit percaya sama orang lain. Akhirnya dia gak bisa mengasihi. Dan itu sebenarnya merusak saudara. Ketika engkau tidak mampu mengasihi, engkau merusak dirimu. Merusak. Ketika kita gak mampu mengasihi, itu merusak diri kita saudara. Mari, belajarlah. Setiap orang pernah salah lah. Belajarlah mengampuni. Toh juga kita orang yang pernah diampuni, betul? Bukankah kita orang yang berbuat salah banyak? Bukankah kita sudah dapat pengampunan dari banyak orang, apalagi dapat pengampunan dari Tuhan? Kenapa kita begitu sulitnya mengampuni orang lain? Ketika engkau tidak mengampuni orang lain, itu sebenarnya yang rugi diri kita. Orang yang tidak bisa mengampuni, itu orang yang paling bodoh sedunia. Kenapa? Itu ibarat orang yang minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Ngerti maksudnya ya? Orang yang tidak bisa mengampuni, orang yang minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Bodoh enggak saudara? Bodoh. Ketika engkau kepahitan, engkau minum racun. Engkau tidak bisa tenang bekerja, engkau tidak bisa tenang makan, engkau enggak bisa tidur nyenyak, insomnia. Karena apa? Terlalu teringat-ingat akan perlakuan jahat orang. Kita rusak. Belum lagi Tuhan bilang,
Kalau kita nggak mengampuni, Bapamu di sorga juga tidak mengampuni kesalahanmu. Engkau mau doa apa sama Tuhan kalau Tuhan tidak ampuni engkau? Engkau minta pembelaan apa sama Tuhan kalau engkau tidak diampuni Tuhan? Engkau mau minta berkat apa sama Tuhan kalau Tuhan sendiri tidak mengampuni engkau? Gak mungkin. Makanya saya tidak pernah lihat anak Tuhan loh ya, orang Kristen. Ketika dia kepahitan, hidupnya tambah baik. Gak pernah. Tambah terpuruk. Ujung-ujungnya kena kanker. Atau stroke. Ujung-ujungnya ke sana. Saya lagi menangani salah satu orang kena kanker lidah. Ketika saya bilang, kamu punya kebencian ya sama orang. Bukan orang Kristen. Kamu pernah dilukai. Langsung matanya berkaca-kaca, saudara. Itu menandakan apa, saudara? Iya, saya sedang terluka. Kamu harus mengampuni, saya bilang. Bukan orang Kristen. Lihat, orang yang kepahitan, apa saja yang dilakukan, babak belur. Mungkin bisa berhasil, tapi tiba-tiba ini hilang. Hasil dia itu hilang, gak tahu kemana. Karena perlindungan Tuhan tidak sempurna. Saudara mau semua kesalahan orang lain kita mau lupakan di akhir tahun ini. Amin. Kita mau melihat setiap orang itu seperti Tuhan melihat. Kita harus berpikir gini, saudara. Saya anak Tuhan, dia anak Tuhan. Kalau saya dikasihi Tuhan, dia juga dikasihi Tuhan. Tapi kalau dia nakal, ya namanya anak kadang-kadang nakal. Biar Tuhan yang menghajar dia. Biar Tuhan yang menegur, bukan saya. Amin. Mari saudara, jangan simpan kepahitan. Apalagi yang perlu kita lupakan, saudara. Ini yang paling sulit, saudara. Kebaikan kita kepada orang lain. Kenapa sih orang kepahitan? Kenapa sih orang kecewa? Dia lupa dulu waktu dia miskin, kalau bukan saya, dia sudah mati. Dia lupa waktu saya tolong dia. Nah, sombong kan? Sombong atau tidak, saudara? Itu merusak hidup. Saya ini suka menolong orang, saudara. Saya suka sekali menolong orang. Saya senang kalau lihat orang senang. Traktir orang makan, saya paling suka. Kemarin saya lagi makan pecel, saudara. Kebetulan biasanya kalau saya makan pecel sama istri, saudara. Tapi istri kerja, aduh gak enak rasanya makan pecel. Tak telepon pendeta. Pak kesini pak, makan bareng sama aku. Saya bilang. Habis itu tak bungkusin. Saudara, kadang kalau kita pernah menolong orang, satu saat dia mengecewakan kita ungkit gak? Ungkit. Ketika kita ungkit, yang rusak siapa, saudara? Kita. Yang rusak diri kita sendiri. Makanya belajar melupakan perbuatan baik kita kepada orang lain. Saya yakin semua orang yang kecewa, semua orang yang kepahitan, karena dia pernah merasa berjasa kepada orang itu dan tidak dihargai. Yang salah siapa? Kita. Tuhan bilang kalau tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak boleh tahu. Ini tangan kanan kasih, tangan tetangga pun tahu. Kepahitan. Kepahitan. Makanya Tuhan itu kalau sore itu Tuhan punya maksud untuk kebaikan kita. Saya tahu nggak mudah nih, saudara. Apalagi saudara yang suka memberi. Aduh. Belajar melupakan, saudara. Saya pun berjuang, saudara. Kenapa kita harus melupakan masa lalu kita? Kenapa kita harus melupakan masa lalu? Saudara, yang pertama, fokus pada masa lalu akan membuat kita tidak bisa melihat masa depan. Sama seperti seorang yang sedang naik mobil, kalau dia terlalu fokus kepada spion, dia nggak bisa melihat tujuan, akhirnya nabrak pohon. Dia nabrak mobil orang lain, saudara.
Makanya Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8 dia bilang gini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Untung dong. Sebagai orang ahli Taurat, dia seorang Farisi, sangat terhormat, tokoh agama. Dia punya kuasa untuk membunuh, memenjarakan orang Kristen, bahkan membunuh orang Kristen. Keuntungan bagi dia, nama besarnya. Tapi Rasul Paulus bilang gini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap apa? Rugi karena Kristus. Ayat 8 ini yang membuat saya kaget, saudara. Dia katakan gini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Pengenalan akan Kristus itu jauh lebih mulia daripada nama besar. Pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia daripada jabatan. Pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia daripada harta. Dan dia bilang gini, oleh karena dialah, karena Kristus, aku telah melepaskan semuanya itu. Jabatan, nama besar, harta, kehormatan, saya lepaskan. Dan apa? Menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Selama nama besarmu engkau tidak anggap sampah. Selama hartamu tidak engkau anggap sampah. Selama kehormatanmu engkau tidak anggap sampah. Engkau tidak akan pernah memperoleh Kristus. Tidak pernah. Makanya kenapa orang-orang kaya, orang-orang terhormat sulit sekali menghargai Kristus. Sulit sekali diajak total mengikut Tuhan. Sulit. Karena bagi mereka harta, kehormatan, jabatan itu lebih berharga dari Kristus. Sehingga mereka tidak pernah memperoleh Kristus. Makanya ya saudara, kalau kita ketemu orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, engkau pamer harta sama dia, cuma diketawain. Orang kalau sungguh-sungguh mengenal Kristus dan sudah menangkap Kristus dan ditangkap oleh Kristus, engkau pamer jabatan sama dia, cuma diketawain. Karena di otaknya apa? Bagiku itu sampah kok. Hanya orang-orang yang rendahan yang menganggap itu semua itu berharga. Tapi bagi Rasul Paulus dia bilang, karena Kristus aku anggap semuanya itu sampah. Supaya apa? Supaya aku bisa memperoleh dia. Selama engkau tidak anggap itu sampah, engkau tidak akan pernah memperoleh dia. Makanya lihat, orang kaya begitu kehilangan kekayaannya, stres, gak gereja-gerejaan, gak Tuhan-Tuhanan. Seorang pejabat begitu kehilangan jabatannya, stres, menyalahkan Tuhan. Tapi kalau orang sudah menangkap Kristus, dapat kekayaan syukur, nggak dapat juga syukur. Dapat jabatan syukur, nggak dapat juga syukur. Itu bukan segalanya bagi dia. Dan ini yang dilakukan oleh Paulus. Itu yang membuat dia kuat, saudara. Selama engkau tidak anggap semua sampah, nggak bisa. Makanya kita harus lupakan, saudara. Karena ketika engkau fokus kepada apa yang kau miliki, kau tidak bisa melihat apa yang Tuhan sediakan. Kami kebetulan mengalami ini, saudara. Demi panggilan, kami tinggalkan pekerjaan, kami tinggalkan kenyamanan, istriku tinggalkan semuanya. Dan kami anggap semuanya itu sampah. Kalau dipikir-pikir bodoh, saudara. Bodoh. Cukup nyaman kami di Malang. Cukup nyaman. Untuk hidup enak cukuplah. Tapi kita tahu panggilan di dalam Kristus itu segala-galanya. Yang kedua, kenapa kita harus melupakan yang di belakang? Karena Tuhan menyediakan yang baru bagi kita di depan, saudara. Lihat,
Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, sebelum engkau memasuki tahun 2024, percayalah, Tuhan sudah sediakan berkat bagimu di depan. Tuhan sudah sediakan pertolongan. Tuhan sudah sediakan mujizat. Tuhan sudah sediakan semua yang terbaik dalam hidupmu. Tapi kenapa engkau tidak tahu? Karena engkau fokus kepada masa lalu. Engkau fokus cara-cara yang lama. Oh, dulu saya ditolong Tuhan kayak gini. Dulu saya diberkati Tuhan kayak gini. No. Tuhan itu terlalu kreatif. Dia bisa buat sesuatu yang baru. Jalan yang baru. Sungai-sungai di padang belantara dia bisa buat, saudara. Temukan itu. Temukan itu. Beberapa waktu yang lalu, anak saya ketika ulang tahun minta drum elektrik, saudara. Ya, terus terang bagi saya, beli drum bagi anak saya itu cukup mahal. Karena harganya 5,7 juta. Terus terang saya nggak punya uang. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong, saya mau kasih yang terbaik buat anak saya. Puji Tuhan, sekitar 10 hari lah sebelum anak saya ulang tahun, saya dapat berkat lewat pekerjaan saya, saudara. Sehingga saya bisa beli drum itu, saudara. Saya bisa beli drum itu. 5 hari sebelum dia ulang tahun, drum itu sudah ada di rumah. Drum itu sudah ada di rumah 5 hari sebelum dia ulang tahun. Saya buat di sebuah tempat di dekat tangga di mana dia setiap hari lewatin drum itu. Setiap hari dia selalu bisa lalu lalang di depan drum itu. Tapi saudara tahu? Sampai hari ulang tahunnya dia tidak tahu kalau di tempat itu ada drum, saudara. Bahkan malam sebelum dia ulang tahun, dia tanya gini, Pi, papi, drumku gimana, Pi? Gimana ya, nak ya? Kita harus ke Surabaya loh belinya. Besok kan hari Minggu, gak mungkin. Kenapa dia gak bisa lihat, saudara? Karena dia fokus yang lain. Betul? Dia fokus yang lain, mainannya yang lain, keinginan-keinginan yang lain. Sehingga dia tidak mampu melihat apa yang dia minta bertahun-tahun, yang sangat dia harapkan, yang sudah ada di depan matanya. Saudara, mungkin semua permintaanmu itu Tuhan sudah sediakan di depan matamu. Tapi karena engkau terlalu sibuk dengan keinginanmu, terlalu sibuk dengan caramu, terlalu sibuk dengan pikiranmu, engkau tidak mampu menemukannya, saudara. Tuhan katakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru dan sekarang sudah tumbuh. Belumkah engkau mengetahuinya? Katakan kiri kananmu, bro, Tuhan sudah sediakan semua yang kau minta dari Tuhan, bilang. Halo, jangan sibuk sendiri, bilang. Amin. Jangan sibuk sendiri. Begitu dia hari ulang tahun, pas bangun, saya geret itu drum. Dia kaget, saudara. Oh, kaget dia loh. Kapan papa beli, katanya. Lalu 5 hari yang lalu sudah ada di sini, saya bilang. Saudara, kita itu kayak gitu, saudara. Kayak gitu. Tuhan sudah sediakan. Tapi kita nggak lihat, sibuk sakarape dewe. 1 Korintus 2:9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang bukan mereka yang Kristen loh. Yang mengasihi Dia. Pertanyaannya, sudahkah saudara pastikan engkau mengasihi Tuhan?
Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, gak mungkin Tuhan tidak kasih. Tuhan sediakan yang terbaik. Amin. Amin. Tuhan ingin kita. Yang ketiga saudara, kenapa kita harus melupakan masa lalu? Ini yang terakhir. Tuhan ingin membentuk hidup kita untuk menceritakan kemasyuran namanya. Seperti yang saya bilang tadi saudara. Lupakan masa lalumu itu. Karena itu menghalangi proses pembentukan Tuhan dalam hidupmu. Berapa banyak orang fokus masa lalu, gak mau mengampuni. Akhirnya proses pembentukannya Tuhan terhambat dalam hidupnya. Berapa banyak orang terlalu trauma dengan masa lalu. Sehingga proses pembentukan Tuhan gak bisa maksimal. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku, kata Tuhan. Saat kita hanya fokus pada diri kita dan pada masa lalu kita, maka kita tidak akan peduli dengan proses pembentukan Tuhan dalam hidup kita. Lihat orang-orang yang terlalu fokus pada masa lalu. Dia nggak mau tahu apa maunya Tuhan dalam hidupnya. Ini orang-orang sombong, saudara. Saat kita tidak mengikuti proses pembentukannya Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak akan mungkin memuliakan Tuhan. Mempermalukan Tuhan, iya. Mempermalukan Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masuk di akhir dari tahun ini, saudara. Tuhan katakan, sesuatu yang baru sudah aku sediakan. Belum kau mengetahuinya. Jangan ingat-ingat yang lalu. Kalau masih ada yang lalu yang mengganjal hidupmu, baik itu kesalahanmu terhadap orang lain, datanglah dengan rendah hati. Minta ampunlah, minta maaf sama dia. Atau engkau masih ada ganjalan sama orang lain, datanglah sama dia. Katakan aku memaafkanmu. Satu saat ada seorang pendeta pinjam uang sama saya, saudara. Minjamnya enggak banyak, cuma 700.000. Saya tidak pernah nagih, saudara. Enggak nagih. Tapi yang jengkelnya, bolak-balik dia janji. Pak, nanti besok minggu depan saya ganti ya. Oh iya, enggak apa-apa. Enggak, saya tagih. Udah minggu depan dia lupa. 1 bulan kemudian dia bilang, Pak maaf Pak, utangku kemarin minggu depan betul saya ganti. Tak biar, oh ya enggak apa-apa. Jengkel. Itu justru ketika dia ingatkan itu, saya jadi jengkel, betul gak saudara? Kalau dia gak ingatkan, saya gak jengkel saudara. Sampai setengah tahun. Akhirnya apa yang saya lakukan? Satu saat kami dapat uang dari seorang pengusaha. Kebetulan agak besar. Uang yang kami dapat itu masing-masing itu cukuplah dia bayar utangnya ke saya. Cukup saudara. Terus ketika dapat uang, saya kan ketemu dia. Dia bilang, Pak, utangku itu minggu depan tak ganti ya. Ini saya lagi butuh. Tahu yang saya bilang? Pak, utangmu tak anggap lunas. Deal. Ya jangan loh Pak, pasti saya enggak lunas sekarang, saya bilang. Saudara tahu, sejak saya bilang utangmu lunas dan kamu saya ampuni, saya merdeka. Saya merdeka. Enggak kepikiran lagi dia, saudara. Jadi mari, kalau ada engkau gak beres sama orang lain, kalau memang engkau yang bersalah minta maaf. Kalau engkau yang disakiti bilang, saya sudah mengampuni kamu, aku mengasihimu. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan memulihkan hidupmu. Amin. Kok gak ada yang amin? Begitu juga saudara, beberapa waktu yang lalu saudara. Memang pendeta itu, anggap saya ini pendeta kaya saudara. Ada pendeta datang sama saya, Pak Fri, saya butuh uang. Buat apa? Anakku butuh uang sekolah, harus bayar mau ujian. Saya tak kasih saudara. Sama, Pak, saya janji Pak, minggu depan. Waduh, akhirnya saya bilang, Pak, tak WA saudara. Utangmu tak anggap lunas. Jadi selesai urusan kita, saya bilang. Ternyata itu jurus manjur.
Dan ketika saya bilang utangmu tak anggap lunas, dia udah gak berani minjam lagi saudara. Sungkan saudara. Sungkan ternyata saudara. Aduh. Marilah belajar mengasihi ya. Lupakan semua. Saya pun kalau ada salah-salah saya bagi jemaat, tolonglah saya dilupakan kesalahan saya. Dan semua kesalahan jemaat, saya sudah lupakan saudara. Kita mulai dari nol. Amin. Amin. Katakan kiri kananmu, bro, mulai dari nol. Tapi jangan ngutang lagi bilang. Kita bangkit berdiri yuk. Ku mau seperti. Ya. Saudara. Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita mengakhiri tahun ini dan kita dipercaya Tuhan memasuki tahun 2024, ketahuilah Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Ketahuilah ada perkara-perkara besar yang Tuhan sediakan di hadapanmu. Karena Tuhan mau lewat hidupmu nama Tuhan dimasyurkan. Nama Tuhan dimasyurkan. Jangan ingat yang lalu. Yang baru Tuhan sudah sediakan. Fokuslah kepada yang baru itu. Kalau engkau tidak mampu melupakannya, minta anugerah Tuhan. Bilang, Tuhan, aku gak mampu melupakannya. Tapi aku percaya anugerah-Mu memampukan aku. Anugerah-Mu itu memampukan aku. Jangan mau ditipu oleh iblis. Karena engkau fokus pada masa lalumu, engkau tidak mampu melihat masa depanmu. Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu pada siang hari ini. Engkau tahu keberadaan kami. Tidak ada satupun yang bisa kami sembunyikan. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Ada banyak masa lalu kami yang mungkin merusak hidup kami. Baik itu keberhasilan-keberhasilan kami yang membuat kami sombong. Kegagalan-kegagalan kami yang membuat kami trauma. Dosa-dosa kami yang kami nikmati dan kami ingin kembali lagi ke sana. Perlakuan orang lain yang mengecewakan kami, yang melukai kami. Atau perbuatan baik kami yang tidak dianggap orang lain. Tuhan, tolong kami. Roh Kudus, mampukan kami melupakan semuanya itu. Kami mau fokus kepada apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kami ke depan. Kami mau fokus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Pulihkan umat-Mu ini Tuhan. Kami gak mau lagi kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Hanya kami terlalu karena fokus kepada masa lalu kami. Biar damai sejahtera-Mu memerintah dalam hidup kami. Biar kasih-Mu itu memenuhi kami.
Terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku rindu Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta. Kotaku tulung aku, ku berdoa tulung aku, Penuh kemuliaan-Mu, tulung aku bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta. Kotaku tulung aku, ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku bagi kemuliaan-Mu. Bapak, kami berdoa bagi kota ini. Tuhan, tempatkan kami di kota ini karena Tuhan mengasihi kota ini. Karena itu kami minta anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan atas kota ini. Curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan jamah penduduk kota ini. Limpahi mereka dengan anugerah-Mu supaya mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Pertemukan kami dengan orang-orang yang siap untuk kami layani di kota ini. Berkati kota ini, berkati pemerintahan kota ini menjadi pemerintahan yang bersih, jujur, adil Tuhan. Takut akan Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin di kota ini, eksekutif, yudikatif, legislatif. Beri mereka hikmat bijaksana, takut akan Tuhan dalam mengelola kota ini. Segala rancangan-rancangan mereka yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan gagalkan. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Berkati semua usaha bisnis yang ada di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Pulihkan ekonomi kota ini. Berkati anak-anak Tuhan jadi pengusaha-pengusaha di kota ini, biar mereka menjadi berkat bagi kota ini. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan, pulihkan umat Tuhan, biar kami bisa menjadi berkat bagi kota ini. Terima kasih, berdoa juga buat persiapan pemilu. Tuhan tolong, biar Tuhan sendiri yang mengangkat para pemimpin-pemimpin, mulai dari presiden, wakil presiden, para anggota DPR, DPRD, DPRD provinsi, daerah Tuhan, kabupaten, semua Tuhan yang mengangkatnya. Biar bangsa ini mendapatkan para pemimpin-pemimpin yang terbaik Tuhan. Segala rancangan-rancangan orang jahat, kecurangan-kecurangan yang ada di pemilu, Tuhan bongkar, Tuhan gagalkan dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur buat bangsa dan kota kami. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan, sepanjang tahun ke depan. Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan atas hidup kami. Lindungi kami dari panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan. Bawa hati kami melekat seluruh umat-Mu ini, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Tuntun langkah-langkah kami. Jangan biarkan kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, bahkan sepanjang tahun ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan beladang pelahap dari hidup mereka. Berkati Tuhan, cukupi segala kebutuhan mereka, tolong mereka dalam segala masalah mereka. Berikan hikmat, ide, kreativitas dalam berbisnis, dalam berusaha Tuhan. Berkati bahkan anak-anak kami yang sekolah, lindungi dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Bahkan Kau pakai mereka menjadi alat-Mu, membawa generasi mereka untuk berbalik kepada Tuhan. Mampukan mereka menemukan masa depan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Mampukan mereka menemukan pasangan hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka. Bawa mereka masuk dalam panggilan-Mu. Terima kasih.
Kami bersyukur berkati Pak Bambang, Bu Bambang pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya Tuhan, anak cucu menantunya. Kami minta perlindungan Tuhan atas hidup mereka Tuhan. Lindungi dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Hati mereka bawa melekat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu, kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya Bak, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun berada sepanjang minggu ini, sepanjang tahun ke depan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya, berkati Barateni. Kami bersyukur buat ibadah kami. Sungguh kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan, sepanjang tahun ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Tuhan sediakan yang terbaik bagi kita. Karena itu jangan takut, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, adonanmu, bakulmu, hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucu makan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kaulah yang kasihiku, Kaulah yang peliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.